Cianjur Indonesia. Cianjur memiliki alam yang indah. Banyak sekali warga luar kota yang datang ke Cianjur untuk liburan. Beberapa tempat wisata pun bermunculan, terlebih wisata alam terbuka. Untuk menikmatinya, terkadang kita agak ragu, karena tiket masuk yang membuat kita berpikir dua kali. Ada beberapa tempat di Cianjur di mana kita bisa berwisata tanpa harus bayar alias gratis. Berikut beberapa tempat wisata gratis yang bisa dikunjungi bareng keluarga di Cianjur. Istana Kepresidenan Cipanas. Istana Kepresidenan Cipanas yang berada di kawasan Cianjur Utara adalah salah satu dari sekian banyak bangunan bersejarah yang ada di Cianjur. Layaknya Istana Presiden, bangunan ini sangat indah. Selain udaranya yang sejuk, bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat istirahat Presiden dan keluarganya ini memiliki area yang sangat luas, dengan dikelilingi pohon ukuran besar, juga air hangat yang mengalir dari Gunung Gede. Banyak sekali warga yang ingin berkunjung dan melihat keindahan di dalamnya. Untuk bisa masuk dan berkeliling ke Istana Cipanas ini, kita tidak dipungut biaya dengan terlebih dahulu berkomunikasi dengan pihak Istana Cipanas, juga mematuhi tata tertib. Puncak Pas. Sudah menjadi rahasia umum kalau Cipanas Cianjur adalah tempat yang paling disukai warga untuk berwisata. Berkunjung ke sini pastinya akan merasa betah. Selain terkenal dengan alamnya yang indah, udaranya juga sejuk. Ada banyak tempat wisata terbuka yang bisa dikunjungi. Kita bisa memilih yang kita mau. Salah satu yang banyak dikunjungi wisatawan adalah Puncak Pas, yang berbatasan langsung dengan Bogor. Kebanyakan pengunjung mengaku datang ke sini hanya untuk menikmati segarnya udara. Selain itu, terkadang ada orang hutan yang mendekati para wisatawan. Di sini para pengunjung hanya dikenakan parkir saja. Samala Skywalk View. Tempat wisata ini berada di Kampung Padakati, Kecamatan Warung Kondang. Dengan mengambil tema wisata alam terbuka, Samala ini cukup menarik. Para pengunjung akan dibawa jalan-jalan di atas hijaunya kebun teh. Di sini mereka akan merasakan hembusan angin, juga pemandangan hijaunya sayuran. Pengunjung juga bisa foto-foto, di mana terdapat spot yang instagramable.
Wisata Sarongge. Masih di kawasan sejuk Cianjur Utara. Di sini kita bisa menikmati pemandangan Gunung Gede. Selain itu, kita bisa leluasa jalan-jalan melihat berbagai macam sayuran yang ditanam warga. Cukup banyak yang datang ke kawasan ini, terlebih di waktu pagi. Sambil menikmati udara segar, di sini juga para pengunjung bisa membeli berbagai macam sayuran sebagai oleh-oleh yang dipanen oleh para petani. Seru kan? Lanbou. Kawasan Lanbou ini sangat disukai warga. Banyak dari warga sekitar maupun luar kota sengaja datang dan menikmati pemandangan. Kebanyakan dari mereka datang untuk melepaskan kepenatan, terlebih udaranya yang sejuk. Untuk bisa berkunjung ke tempat ini sangat gampang. Sekitar 10 menit menggunakan motor atau mobil melalui jalan samping Istana Kepresidenan Cipanas. Selain bisa menikmati indahnya pemandangan dan segarnya udara, kita juga bisa melihat berbagai macam bunga yang ditanam para petani. Di sini juga kita bisa menikmati berbagai makanan jajanan, juga minuman ringan yang dijual. Datang ke sini tidak dikenakan biaya, karena ini adalah jalan samping menuju Kebun Raya Cibodas. Alun-alun Cianjur. Sejak diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada 8 Februari 2019, alun-alun Cianjur ini selalu didatangi para pengunjung. Tidak hanya warga Cianjur saja yang datang ke sini, tapi juga kota-kota sekitar. Alun-alun Cianjur memang begitu terkenal. Gimana enggak? Dengan area yang sangat luas, ditambah ornamen yang ada, tidak heran taman terbuka ini dikenal bahkan se-Indonesia.
Sambil jalan-jalan dan berfoto-foto, pengunjung juga bisa memilih jajanan pinggir jalan dengan menjaga kebersihan. Alun-alun Ciranjang. Kawasan yang diresmikan Ridwan Kamil ini berada di tengah Kecamatan Ciranjang. Bagi warga Cianjur yang hendak datang ke kawasan ini, dengan menggunakan kereta api tidak membutuhkan waktu lama, karena cukup dekat dengan stasiun. Meski cukup banyak disukai, khususnya warga sekitar, alun-alun Ciranjang ini bisa menjadi alternatif tempat liburan keluarga, di mana selain bisa dijadikan sebagai tempat nongkrong sambil menikmati berbagai makanan, juga jajanan, kita juga bisa melihat alun-alun dari atas, yang mana terdapat bangunan 2 lantai. Masjid Agung Cianjur. Cianjur Onnesia. Masjid Agung yang berada di pusat kota Cianjur ini dibangun pada tahun 1810, di mana Raden Siti Bodedar mewakafkan tanahnya untuk dibangun sebuah masjid. Raden Siti Bodedar adalah putri dari Kanjeng Dalem Sabirudin yang bergelar Raden Adipati Wiratanudatar keempat, yaitu Bupati Cianjur yang memerintah antara tahun 1727 sampai 1761. Dengan luas tanah 2.500 meter persegi, Masjid Agung Cianjur hingga kini telah mengalami 7 kali perubahan. Jika dilihat dari bentuk dan ornamennya, Masjid Agung Cianjur ini perpaduan antara masjid tempo dulu dan modern khas Timur Tengah.
Kalau kita melihat dari luar, masjid ini tampak begitu cantik dan megah. Tidak heran kalau Masjid Agung Cianjur ini pernah mendapatkan penghargaan arsitek terbaik di Jawa Barat. Masjid yang dijadikan sebagai ikon Kabupaten Cianjur karena kemegahannya memiliki beberapa pintu. Terdapat 3 pintu masuk dan keluar, 1 dari sisi kiri, 1 dari kanan, dan 1 lagi di tengah yang merupakan pintu utama langsung menghadap Taman Alun-Alun. Di atas pintu utama bagian luar, kita bisa melihat ornamen berupa kubah menambah indahnya masjid ini. Pada setiap sudut masjid terdapat tangga menuju lantai 2. Lantai di atas ini biasa dipergunakan untuk pengajian kaum perempuan. Kita masuk ruang utama masjid, kita akan merasakan kemegahan di mana kita bisa melihat dinding yang kokoh berpadu dengan kaca patri warna-warni serta lampu khas Timur Tengah. Sekarang kita lihat ruang utama masjid. Di sini tampak beberapa tiang dengan ukuran cukup besar dan tinggi. Pada bagian tengah terdapat lampu kristal menggantung, sangat cantik, terlebih bila dinyalakan pada malam hari. Tempat ini biasa dipergunakan untuk berbagai kegiatan keagamaan, baik itu beribadah 5 waktu, tausiah, dan yang lainnya. Pada bagian dinding kiri dan kanan terlihat kaligrafi begitu indah. Kalau kita melihat ke tengah, terlihat mimbar atau mihrab dengan ornamen berwarna coklat natural di kedua sisi, menambah indahnya masjid ini. Bagi yang akan mengaji, di beberapa tiang terdapat Al-Quran yang disusun begitu rapi. Di bagian kiri dan kanan masjid, terdapat 2 tempat wudhu yang cukup luas secara terpisah
baik untuk pria maupun wanita. Cianjur on News. Demikian, kita telah berkeliling Masjid Agung Cianjur, di mana selain dipergunakan sebagai tempat ibadah, masjid ini juga bisa dijadikan sebagai destinasi wisata religi di Cianjur. Cianjur on News. Itu tadi beberapa tempat wisata gratis yang bisa kita kunjungi di Cianjur. Simak terus Cianjur On. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.